Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inosensia Leoneta Priscilia, NIM 1815150 dalam rangka uji kompetensi mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini uji kompetensi kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Nah, tugas yang pertama, 1A, berupa pendaftaran WhatsApp Group PRPL 2020. Melakukan pendaftaran WhatsApp Group PRPL 2020 dengan melakukan screenshot bukti telah bergabung menggunakan bantuan smartphone teman dengan mengakses link yang ada. Yang kedua, tujuannya adalah dalam WhatsApp Group ini agar media tersebut dapat dijadikan sebagai media komunikasi baik dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, di sini telah tercantum nama saya di sini dalam WhatsApp Group PRPL 2020. Oke, yang kedua berupa tugas 1B, pendaftaran mailing list PRPL 2020. Mendaftarkan diri ke mailing list PRPL 2020 untuk melakukan konsultasi kepada dosen. Cara mendaftarnya adalah 1. Dengan login ke akun webmail terlebih dahulu, dan yang kedua setelah berhasil login masuk ke link yang telah disediakan untuk bergabung. Nah, untuk berikutnya tugas 1C berupa pendaftaran gitlab.com. Langkah pendaftaran gitlab.com yang pertama adalah masuk ke www.gitlab.com. Yang kedua, klik menu register. Yang ketiga, isi semua daftar pendaftaran. Yang keempat, Anda telah berhasil terdaftar. Nah, setelah terdaftar, Anda bisa cek tampilan profil Anda. Dan kebetulan saya di sini sudah terdaftar dan ini tampilan profil saya di GitLab. Oke, selanjutnya adalah tugas 1D berupa pendaftaran akun di @blog.uad.ac.id. Nah, di sini langkah pendaftarannya berupa 1. Mengisi data yang terdapat pada form yang telah disediakan. Yang kedua adalah klik kirim dan tunggu sampai pihak Biskom memverifikasi dan menyiapkan blognya. Yang ketiga, setelah login, mahasiswa diharapkan untuk mengisi keterangan bahwa telah melakukan pendaftaran. Oke, lanjut tugas 2A. Persiapan peralatan pengembangan. Di sini saya diminta untuk memfoto laptop dan spesifikasi laptop yang digunakan. Kebetulan background pada PPT kali ini adalah laptop saya sendiri. Nah, dan selanjutnya adalah spesifikasi laptop yang digunakan. Ini adalah spesifikasi laptop saya. Laptop saya Asus dengan seri TP412. Nah, di sini saya memiliki RAM 8 GB. Sistem type-nya 64 bit dan di sini sudah SSD. Oke, selanjutnya adalah pemasangan aplikasi web programming. Yang pertama adalah Xampp. Xampp adalah software aplikasi pengembang yang digunakan untuk mengembangkan website berbasis PHP dan juga sebagai server untuk lokal dalam pembuatan database dengan MySQL. Xampp memiliki kelebihan untuk bisa berperan sebagai server web Apache dalam melakukan simulasi pengembangan web dan juga berperan sebagai localhost. Nah, selanjutnya adalah pemasangan aplikasi editor teks. Di sini saya memiliki 3 aplikasi editor teks. Yang pertama berupa Sublime pada gambar pertama, dan yang kedua adalah Visual Code. Nah, pada gambar kedua, dan yang terakhir adalah IntelliJ IDEA. Oke, selanjutnya tugas 2B berupa pendaftaran project dengan mengisi form yang telah disediakan oleh dosen dan yang telah mendapat ACC dari dosen, maka bisa segera melanjutkan tugas proyeknya. Nah, di sini alhamdulillah saya dengan NIM sekian ini, nama Inosensia, dan saya memilih studi kasus berupa perpustakaan,
sudah mendapatkan ACC dari dosen saya berupa lanjutkan. Berarti di sini saya sudah tidak memiliki kendala dari masalah studi kasus saya sendiri dan sudah mendapatkan ACC, bisa melanjutkan ke tugas proyek berikutnya. Oke, selanjutnya adalah tugas 3A berupa pembuatan proyek di GitLab dan menginvite dosen mata kuliah. Langkah-langkahnya adalah login terlebih dahulu ke www.gitlab.com. Yang kedua adalah dengan mengklik menu project, masuk ke menu project, lalu bikin project baru dengan mengklik di bagian new project, lalu beri nama project sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga adalah meng-create repository sehingga project telah selesai dibuat. Yang keempat adalah jangan lupa undang email dosen untuk dijadikan sebagai developer. Nah, di sini kebetulan Bapak Ali Tarmuji adalah dosen saya di sini, dosen mata kuliah PRPL. Nah, di sini saya telah mengundang Bapak melalui email Bapak dan menjadikan beliau sebagai developer pada program web saya. Lalu yang ketiga B, tugas 3B berupa pemasangan Git client di laptop. Langkah-langkah clone Git yang saya pakai adalah Git Smart Git dengan project di GitLab. Yang pertama adalah dengan menginstal Smart Git terlebih dahulu. Yang kedua masuk ke dalam aplikasi, kemudian klik repository, lalu masuk ke clone, lalu akan muncul URL repository dari GitLab kita, lalu copy dan pastekan pada repository URL, lalu klik next sampai selesai. Yang keempat adalah tugas menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Nah, di sini analisis meliputi 6 dasar komponen pengembangan sistem berbasis komputer atau SBK. Ada analisis kebutuhan hardware untuk pengembangan atau developer yang digunakan untuk mengembangkan studi kasus perpustakaan ini berupa perangkat komputer yang nantinya akan dipakai untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan ini. Hardware untuk klien berupa komputer yang akan menggunakan aplikasi yang kita buatkan. Hardware yang digunakan klien untuk mengembangkan studi kasus perpustakaan ini juga sama berupa perangkat komputer yang nantinya akan dipakai oleh klien untuk mencari info buku yang mereka inginkan pada perpustakaan ini. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan software atau sistem. Software untuk pengembangan atau developer sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dari aplikasi itu sendiri dan akan dilakukan pengembangan pada bagian submenu. Lalu ada software untuk klien dalam menjalankan aplikasi yang dikembangkan, dibutuhkan untuk melakukan pengembangan fitur-fitur yang nantinya akan disediakan untuk klien. Software atau aplikasi yang dikembangkan berupa spesifikasi global dibutuhkan untuk melakukan pengembangan fitur-fitur yang nantinya akan disediakan. Lalu ada tugas 4 analisis, masih sama dengan yang tadi, namun ini analisis kebutuhan database atau storage, dibutuhkan untuk rekap data, baik data pengunjung, staf maupun data buku, analisis kebutuhan prosedur, berupa proses bisnis, tata cara sistem, dan lain sebagainya, butuh penyosialisasian dengan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada klien, analisis kebutuhan personalia, SDM yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi klien, penambahan developer untuk pengembangan software, dan juga ada analisis kebutuhan dokumentasi berupa dokumen analisis, dokumen desain, dokumen perjanjian, pustaka atau referensi, catatan teknis, hasil rapat, dan lain sebagainya sebagai acuan dalam pengembangan. Bisa dengan cara menyantumkan gambar buku yang ada di perpustakaan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan di atas sesuai dengan studi kasus masing-masing. Saya ambil studi kasus perpustakaan. Daftar kebutuhannya berupa tampilan awal berupa home, tabel pengunjung untuk daftar pengunjung yang hadir, tabel daftar untuk pengunjung yang baru saja hadir, tabel buku perpustakaan untuk daftar buku apa saja yang ada di perpustakaan, tabel tambah buku untuk diakses oleh petugas jika ingin menambahkan sebuah buku, tabel petugas untuk data petugas yang ada beserta shift-nya,
tabel penambahan petugas untuk daftar petugas baru, tabel data peminjaman buku untuk data peminjaman berupa peminjam, buku, dan juga petugas. Dan yang terakhir adalah desain tugas proyek saya, kurang lebih akan saya tampilkan seperti ini. Dan web ini nantinya akan dipegang oleh staf perpustakaan itu sendiri yang bertugas sesuai shift-nya di perpustakaan. Lalu pada gambar tabel ini, pada desain ini merupakan gambaran web yang nantinya saya buat. Dalam web ini sendiri nantinya akan dapat menampilkan pengunjung yang berkunjung di perpustakaan, daftar pengunjung untuk pengunjung yang ingin berkunjung ke perpustakaan, semacam registrasi, tampilan buku perpustakaan yang berupa data buku, apa aja yang ada di perpustakaan, tampilan tambah buku yang digunakan oleh staf untuk menambah database buku yang ada di perpustakaan, daftar petugas yang ada di perpustakaan, registrasi petugas baru, juga data peminjaman yang dilakukan oleh pengunjung. Kurang lebih tampilan desainnya seperti ini nanti yang akan saya buat. Lalu berakhirlah sudah presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.